Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil qaili man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi washabbi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaram wal mukarram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustad, dewan guru, dewan pendidik, dewan pengajar, wabil khusus pembimbing, pembina, penasihat majelis ta'lim Iwamit on Air ingkang tansah kula muliakan. Para senior, para pendiri, wabil khusus Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua beserta jajaran staf kepengurusan Kabinet Fitri yang saya hormati, santriwan santriwati, keluarga besar Majelis Ta'lim Iwamit on Air, wabil khusus keluarga Kamboja Jaya yang berbahagia. Wal maksusa bihim, seluruh hadirin hadirat Rona Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita masih dikumpulkan dalam aula yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita, kumpulnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan. Dan kita pun senantiasa berdoa semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita, baik selamat dohir, selamat batin, selamat dunia, selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mewakili ungkapan rasa kecintaan kita, rasa kerinduan kita kepada beliau, yang kita senantiasa aplikasikan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang mana di bulan suci Ramadan tersebut banyak sekali kesunatan-kesunatan yang beliau ajarkan terhadap kita. Bukan hanya siangnya, malamnya pun full. Dan Nabi pun telah menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, kelak bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini merupakan bagian dari kecintaan kita kepada baginda Rasul, sehingga seluruh ibadah yang kita kerjakan, seluruh amaliyah yang kita lakukan, yang mana notabene merupakan dari kesunatan-kesunatan yang telah disyariatkan, mewakili seluruh aktivitas, rutinitas, pekerjaan, ibadah, ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Rasul, sehingga Rasul pun menyambut kecintaan kita, rasa rindu kita, dengan menuangkan syafaat kepada kita semuanya, baik di dunia, terlebih kelak di akhirat nanti, tetap diakui menjadi umatnya, dan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mustami'in, mustami'at, hadani Allah wa iyyakum. Pertama tadi, tausiah, tapi ketika mau menyerahkan itu mau'idatul hasanah. Jadi saya bingung, Bu, ini tausiah apa mau'idatul hasanah? Mungkin sama ya, maksudnya itu sama. Tapi maknanya beda, Bu. Kalau tausiah paling ya 10 menit, 15 menit itu tausiah. Tapi kalau mau'idatul hasanah itu 1 jam, 2 jam. Jadi ini tausiah apa mau'idatul hasanah? Judulnya sih tausiah. Tausiah, ditulis tanya jawab. Tausiah saja. Apalagi di penghujung puasa, tenaga lagi kosong-kosong, tausiah wae. aja suwe-suwe. Tapi tetap ada tanya jawab ya, Bu. Tanya jawab 15 menit. Ya. Pas. Dengan mengambil tema memahami musibah lewat muhasabah. Apa itu musibah? Apa itu musibah? Kenapa ada musibah? Manusia itu banyak sekali polanya, banyak sekali karakternya, tidak sama, hampir beda-beda. Tapi untuk melihat potensi itu cuma satu. Melihat potensinya itu cuma satu. Sama seperti kalian punya keinginan A, keinginan B, keinginan C, pengen beli ini, pengen beli itu, cuma satu. Apa? Lewat duit selesai. Tuku HP nganggo duit. Tuku motor nganggo duit. Tuku mobil nganggo duit. Pokoknya duit. Potensinya karena duit ya seneng. Seluruh karakter manusia yang semacam itu potensinya cuma satu. Bila ingin melihat kesungguhannya, kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat ujian. Apakah musibah yang menimpa diri kita bagian dari musibah, bagian dari ujian, atau cobaan? Musibah yang terjadi pada kita, kalau hanya sebatas cobaan, nggak sampai pada titik ujian,
Sial banget, Bu. Karena kalau cobaan itu akan bertahan pada titik itu saja, tapi kalau ujian itu punya potensi untuk lolos. Orang yang gelisah tidak akan pernah bersabar. Satu, ada lima persoalan hidup manusia yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah orang yang gelisah itu tidak akan pernah bersabar. Nggak akan pernah bisa orang sabar itu. Nggak akan pernah bisa orang gelisah itu bersabar. Sampai kapanpun. Di mana-mana kesabaran itu akan menuntut diri kita. Supaya apa? Supaya menenangkan jiwa kita. Tenang, senang, bahagia. Orang gerusak-gerusu jadi diurit. Jadi ciri orang yang tidak bisa bersabar adalah yang sering gelisah. Tanyakan hati kecilmu, tanyakan pada dirimu, apakah kau masih gelisah dalam menghadapi segala macam persoalan? Berarti kau tidak akan pernah bisa merasakan kesabaran. Belum bisa merasakan kesabaran kalau batinmu masih tersiksa. Kalau jiwamu masih gelisah, maka jauh dari kesabaran. Jadi wong sing gelisah ora bisa sabar. Satu. Yang kedua, orang yang memaksakan diri itu potensi tidak selamat. Orang yang selalu memaksakan diri punya potensi tidak selamat. Gerusak-gerusu, melayu ke banter, bak motor gaspol, punya potensi tidak selamat. Jadi jangan suka memaksakan diri. Salah satu muklikatun suhon muta'un wa hawan mutba'un wa ejabil mar'i binafsihi. Ketika paksakan diri untuk mengikuti hawa keinginannya, mengikuti hawa nafsunya, keinginan yang selalu dituruti, hawa nafsu yang selalu ditaati, lalu wa'ajabul mar'i binafsihi yang kagum pada dirinya sendiri, paksakan itu dalam kehidupan, niscaya kehancuran yang akan terjadi. Apa wong sing gelem berteman sama wong sombong, Bu? Laka. Laka wong pengen duwe batir sombong. Andaikan kalian menginginkan sesuatu, lalu memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu itu, maka kadang-kadang yang terjadi adalah menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, senggol kanan, senggol kiri. Supaya apa? Supaya tercapai apa yang dia mau. Menghalalkan segala cara. Punya potensi ora selamat. Dua. Yang ketiga, orang yang meminta tidak akan ridho. Orang yang meminta tidak akan ridho. Coba. Dan inilah yang sering terjadi. Berapa banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita ingat-ingat doa-doa mana saja yang sudah kita panjatkan kepada Allah, lalu kita hitung. Ternyata potensi untuk dikabulkannya itu cuma seberapa persen. Kalau di bidang bab tasawuf, orang yang meminta tidak akan ridho adalah orang yang senantiasa ngedumel. Baru kejadian ini sudah merasa paling teraniaya. Sehingga minta ini dan itu.
itu seakan-akan orang itu tidak menerima ketetapan qada qadar Gusti Allah. Apalagi pagi hari sudah ngersulo. Pagi hari sudah ngersul lagi apa sih di sana? Ngersula bahasa Indonesia apa, Bu? Kok lali? Mengeluh, Ngersulo. Mengeluh ya Allah Gusti Allah. mengeluh. Ya, mengeluh. Apalagi pagi-pagi sudah mengeluh, Bu. Oh, apalagi pagi-pagi sudah mengeluh. Di mana ketika ada seorang hamba yang pagi-pagi telah mengeluhkan nasibnya, maka kata Nabi, Allah menyampaikan kepada orang tersebut melakukan perperangan terhadap Tuhan. Seakan-akan dia mengadukan bahwa dia punya Tuhan tapi nggak becus jadi Tuhan. Seakan-akan. Maka haram, Bu. Pagi-pagi jenengan hitung mengeluh itu nggak boleh, haram hukum. Apalagi sadili, Bu. Toriko sadiliyah, anti ngeluh sadiliyah itu. Yang ada adalah senang, syukur, spoken, selalu mengingat kebaikan, walaupun ya urip benar-benar banyak persoalan. Tapi yang diiling-iling itu adalah nikmatnya. Masalah banyak. Tapi apakah masalahmu lebih banyak ketimbang nikmat yang Allah berikan kepada kita? Enggak seberapa, Bu. Masalah kita itu. Masalahmu itu paling beberapa persoalan. Masalah ekonomi, masalah keluarga, sudah. Paling poin-poinnya itu. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, makanya Thariqah Sadillah selalu mengajarkan kita bagaimana melestarikan rasa syukur itu di setiap harinya. 3. Orang yang berpaling tidak akan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkhianat itu tidak akan pernah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang nikmat yang kita terima terasa sedikit. Kenapa? Karena keinginan kita terlalu besar, hawa nafsu kita itu terlalu gede. Keinginan kita menggapai puncak itu. Tapi kemampuan kita hanya sedangkal ini, misalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Tapi apa yang terjadi ketika seorang hamba itu memperturutkan hawa nafsunya, keinginannya yang ingin menggapai puncak tersebut? Maka yang terjadi adalah mentiadakan rasa syukur dalam hidupnya. Wong sakjane aku loh pengennya kebaikan, untuk kebaikan. Masa sih ndak ada jalan? Hatta kebaikan pun menjadi kambing hitam pada potensi nafsu, keinginan syahwat yang ingin mencapai satu titik tertentu yang mana itu bukan kemampuannya. Maka kebaikan pun jadi kambing hitamnya. Padahal dia tidak mampu. Ya, padahal dia tidak mampu. Oleh karena itu, teman-teman, sahabat-sahabatku semua, lewat ibadah yang kita kerjakan pada saat ini,
4 hari berjalan bagiku, 3 hari berjalan bagi kalian. Karena saya di Indo, kalian di Taiwan. Taiwan tanggal 2, Indonesia tanggal 1 Maret. Hingga sekarang. Kemarin itu saya ditanya, Pak, Ramadan gimana? Saya bilang, PCINU Taiwan itu mengatakan tanggal 2 di sana. Tapi kan Menteri Agama Indonesia tanggal 1. Kowe urip ning endi to? Hidupmu itu di mana? Saya di Taiwan, Pak. Ya sudah, ikuti yang di sana. Ora usah melu-melu ning kene. Tadinya saya itu mau hari Sabtu. Jadi hari Minggu saja ini, Pak. Ya. Ikuti yang di sana, jangan ikut-ikutan yang di sini. Karena hukum ibadah itu sesuai dengan baldanya, tempatnya. Ya, pada waktu-waktu tertentu itu mengikuti negaranya atau yang ditempati. Nggak bisa sama, Bu. Oke. Nah, lewat momentum ibadah puasa yang kita lakukan ini, kita berusaha memahami segala bentuk masalah persoalan hidup yang kita kerjakan, yang kita hadapi. Apakah ini bagian dari cobaan? Andaikan itu adalah cobaan bagi kita, maka keimanan kita akan tertahan di sana. Tidak akan pernah naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dicoba saja. Pantas enggak, layak tidak. Kalau memang sudah layak, sudah pantas, baru masuk pada ujiannya. Jadi ada sebagian di antara orang-orang yang menghadapi musibah tersebut dalam kondisi keimanan seseorang itu tidak stabil. Ada yang mengeluh, ada yang semacam-macam. Tapi ada yang konsisten pada kebaikan. Ya. Dia sadar akan segala sesuatu. Ketika menginginkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu akan lebih cepat. Atau jangan-jangan musibah ini terjadi atas perilaku kesalahan yang aku kerjakan. Dia berpikir semacam itu, menyalahkan dirinya. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera mereka itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah ciri orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa pada ayat ini adalah mereka alladzina yunfikuna fis-sarra iwad darra. Orang-orang yang menginfakkan sebagian dari rizkinya fis-sarra iwad darra, baik dalam keadaan yang sugih, kaya, ataupun susah. Ya, terang-terangan ataupun umpet-umpetan. Baik malam maupun siang. Sarra iwad darra, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Sugih maupun melarat. Itu tetap infak. Siapa bilang infak ngenteni sugi, Bu? Quran mengajarkan fisarra iwad darra. Enggak ada sejarahnya infak kudu ngenteni sugi. Sarra iwad darra. Wal kadhiminal ghaid. Dan orang yang bisa menahan amarahnya. Wal afi 'anin nas, yang memaafkan kesalahan manusia. Itulah orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu paling cinta, paling senang pada orang-orang muhsin.
Tapi kuncinya adalah wasari'u ila maghfirah. Bersegera, buru-buru untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang paham tentang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah mereka orang-orang yang tahu persis akan kedudukannya sebagai seorang hamba dan tahu persis bagaimana perilaku atau sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Bu, singarane menungsa mesti keliru, mesti salah, mesti duwe dosa. Tidak mungkin tidak. Jadi saat manusia itu melakukan kesalahan, saat manusia itu melakukan dosa, saat manusia itu berbuat kemaksiatan, wajar. Tapi apa yang terjadi ketika seorang hamba itu tahu persis kedudukannya? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengerti dirinya sendiri, niscaya dia akan tahu siapa Tuhannya. Ngerti awe dewe, oh, wong saya manusia, mesti salah, mesti keliru, mesti. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala wis kadung duwe sifat ghafur, mesti ngapura kabeh dosa, kabeh kesalahan, kabeh maksiat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tersebut memintakan ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ini pasti akan efektif. Artinya Allah Maha mengampuni. Tapi Allah juga punya kesenangan pada hamba-hambanya melihat dari sisi sifat-sifatnya. Di antaranya adalah bersegera ketika mengambil atau meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diambil. Jadi buru-buru wasari'u ila maghfirah. Bergegas untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi tenang saja, pasti kalian akan dapatkan ampunan itu ketika kalian itu datang kepada Allah lalu meminta ampunan itu. Pasti akan diberikan. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, ketika seorang hamba itu sudah mengerti akan dirinya, ngerti posisinya, masalah yang dihadapi itu berkaitan dengan apa, kita muhasabah diri. Supaya apa? Supaya tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Jangan-jangan kena santet. Jangan-jangan saya itu kemarin baru ke sana ditebarin ini. Kayaknya saya kena ya. Enggak punya pikiran yang semacam itu. Ya. Orang gampang nyalah newo wong. Apalagi suudon. Ya. Berburuk sangka. Kena teluh lah, kena santet lah, kena guna-guna lah, semacam-macam. Tapi apapun itu, orang yang memohon tidak bertawakal. Apapun itu, orang yang memohon tidak bertawakal. Kebanyakan orang kan bukan berarti kita itu dilarang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta solusi dari setiap masalah yang dihadapi, tidak. Tapi ketiadaan tawakal ini yang menyebabkan seseorang itu merasa terdolimi, teraniaya. Kok aku tok sing diuji ngene iki? Apakah yang lain tidak pantas? Jadi Gusti Allah kayak seneng apa ora sih mbak aku? Kok kayane bentino aku ke dianiaya terus, mendapatkan musibah A, B, C dan seterusnya. Itu karena ketiadaan tawakal dalam proses permohonannya. Padahal Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat.
Mesti mampu, mesti kuat, karena nggak mungkin Allah memberikan beban terhadap hamba di luar batas kemampuannya. Nah, cuman ada sebagian di antara umat manusia itu yang menggunakan laha ma kasabat dengan positive thinking, ya berpikir baik, ya husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di balik kejadian ini akan ada hikmah yang akan diambil oleh dirinya, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Wa 'alaiha maktasabat, tapi di antara manusia ada di antara mereka yang punya pikiran pendek, ya. Sumbunya itu terlalu pendek, cepat meledak, putus asa, sehingga banyak yang mengakhiri hidupnya, bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah Allah tidak mungkin memberikan beban di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu teman-teman, sahabat-sahabatku, melalui bulan suci Ramadan ini, bulan puasa ini, kita bermuhasabah, memahami arti makna dari setiap kejadian yang kita lalui. Mudah-mudahan itu bagian dari pujian atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menaikkan tingkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ora usah mikir ning ngarepe derajate menungso, Bu. Sing penting bisa naik derajat ning sisine Gusti Allah. Mudah-mudahan kita pun diberikan kemudahan untuk melewati semua persoalan hidup yang kita jalani, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apapun usaha yang kita kerjakan dan mendapatkan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wasikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan hasanah jaza. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Al-Ustaz Alan Maulana Ibrahim yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan tausiah di acara Rona Senja sore ini. Mohon maaf Ustaz, masih ada waktu untuk jamaah yang ingin bertanya. Jadi terserah waktunya jenengan Nggih. Pembawa acara, pemegang waktu. Oke, baiklah memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo dari jamaah yang mau bertanya silakan sebutkan nama dan passwordnya. Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Monggo dipersilahkan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Ngapunten saya 2 hari atau 3 hari nunggu pertanyaan belum ada kesempatan. Sekarang ronjol dulu. Ustaz, mohon ngapunten sebelumnya. Ini kan saya suka dengerin tausiah di YouTube gitu nggih. Ada Ustazah, juga ada Ustadz Ahmad Hidayat di situ nggih. Ini masalah berbuka puasa di situ. Jadi kan ada doa dzahaba dhama'u wa badzalatul uruqu wa sabadal insyaallah. Juga yang satunya napa niku? Allahumma Selain Allah barik lana ini kulo sing buka puasa niku doane apa aku rong puasa dadi kelali. Allah malakasumtu ya Allah lali. Allah malakasumtu adi mantu ala rizqika afartu birahmatika ya arhamar rahimin. Di sini merujuk dengan artinya. Situ yang saya penasaran sudah lama ini. Jadi doa itu bilangnya setelah berbuka. Karena kita belum berbuka, kenapa sudah doa? Dan doa itu digunakan kalau sudah berbuka puasa. Nah ini mohon diberikan penjelasan dan menurut mazhab kita
Ngaten apa ya? Eh, Kurangnya mohon eh. maaf untuk masalah doa buka puasa ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana? Satu. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rona wabarakatuh. senja, Karena senja, Ramadan Ramadan kita di kita mata kita dia di mati menggapai ridho yang dan ridho berkah. dan Allahu berkah. Akbar, Allah barakallah. Allahu Akbar, Barakallah. barakallah. Perkenalkan Abah, saya Nurul Ain dari Malang, Jawa Timur. Begini Abah soal zakat fitrah. Anak saya kan bekerja di Bali. Terus saya menganjurkan bahwasanya zakatnya di mana kamu bertempat. Saya bilang begitu sama anak saya. Terus anaknya bilang di sini susah pun untuk mencari panitia zakat fitrah. Gimana kalau di rumah saja? Itu pertanyaan saya, apakah boleh dizakati di rumah seperti di rumah saya seperti itu Bapak? Untuk jawabannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang zakat jenengan maksudnya, tapi disakati di rumah. Yogane Buatan Bapak, anaknya di yogane Bali, Anaknya di Bali tapi disakati ning ya Banyuwangi, di ngono. rumah, bukan di Malang maksudnya di rumah seperti itu. Oh, Saya di Malang. menyarankan Ya, zaman bertempat di sana, harusnya zakatnya di sana. Terus anaknya bilang ya, ya. di Ya. sini susah pun untuk panitia zakat fitrah seperti itu. Nggih, matur suwun apa? Baik. Baik, pertanyaan pertama sudah ya Bu ya, dua aja ya. Insya Allah dua aja sudah cukup lah. nggih. Pertanyaan pertama itu tentang doa puasa. Kapan waktunya? Apakah doa itu dibacakan setelah makan, setelah berbuka, atau sebelum berbuka? Sesuai madhab kita. Nggak ada madhab Bu di sini. Di sini itu nggak ada madhab. Mau madhab Hambali, mau madhab Maliki, mau madhab Syafi'i. Karena ini adalah sebuah kebiasaan saja. Kalau kita melihat atau merujuk pada makna, semua akan merujuk pada setelah makan. Ya. Setelah makan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. No. Dengan rizkimu aku berbuka. Atau zahabat dama'a misalkan wasabbatil ajru insya Allah. Sama melihat ini ya, maka seluruhnya mengandung makna berbuka puasa atas dasar rizki Allah yang diberikan kepadanya. Sehingga aku bisa puasa, aku bisa berbuka. Seyogyanya bahwa doa ini dibacakan setelah makan. Iku wong sing ngel-ngeli, Bu. Cara mazhab kita itu nggak akan pernah memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dibacakan sebelum makan atau dibacakan sebelum makan. Orang ngaruh, Bu. Ya, tidak akan pernah ngaruh. Karena doa itu hakikatnya adalah ungkapan rasa terima kasih seorang hamba tersebut memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya, atas rezekinya, atas nikmat yang dititipkannya. Jadi nggak ada. Artinya apa? Artinya bahwa
Perilaku ini tidak akan pernah sampai menyeret kepada kemusyrikan. Perilaku ini tidak akan pernah digodok dengan sesuatu yang mampu menjadikan seorang muslim tersebut itu terindikasi munafik, fasik, atau bahkan kafir, misalkan. Itu tidak ada. Layaknya seseorang itu mengikuti kebiasaan yang memang sudah biasanya. Timbangannya bermadang, ya kita kan sajane ya, sebelumnya itu kan kita selalu diajarkan untuk berdoa, baik mau makan maupun sesudah makan. Kita sudah diajarkan loh. Mau makan kita diajarkan. Makan. Mau sesudah makan kita diajarkan doa sesudah makan. Kita sudah diajarkan itu semua. Hanya saja orang-orang itu kadang-kadang pengen ya sajanya kalau dibilang kurang kerjaan ya kurang tepat, Bu. Memang memang ya perlu juga ada orang-orang yang model semacam itu. Supaya apa? Supaya orang itu mau berpikir. Dengan adanya ini kan orang-orang jadi berpikir, gitu loh. Jadi orang berpikir untuk mencari maknanya, untuk mencari kedudukannya, kapan di mananya, itu orang berpikir lagi. Ya, kita selalu ambil hikmahnya. Untuk saya pribadi, mau dibacakan sebelum makan atau sesudah makan, itu nggak masalah. Ya. Itu nggak masalah. Karena Nabi tidak pernah mempersoalkan itu. Kecuali ada peringatan dari Nabi. Jangan kau berdoa sebelum berbuka, misalkan. Jangan kau berbuka sebelum makan, misalkan. Nggak ada. Jadi kalau memang tidak ada larangan itu, ngapain kita pusingkan gitu loh. Jadi ya standar-standar saja. Kalau memang kebiasaan kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laksum tuwa bika mantu wa lazkir tatur birmatika yang rahman-rahim, gelekok minum, ya sudah nggak apa-apa. Wong nyatanya dia itu berbuka atas rezeki dari Allah kok. Ya kan, Allahumma lakasum tu. Kan aku berpuasa karenamu kan. Wa bika aman tu. Dan merasa aman kepada wala rizkika abtartu, dan atas rizkimu kami berbuka. Jadi ya memang saya ikuti itu, Bu. Saya pun lihat perdebatan itu ya di sosial media itu, ada yang A, ada yang B, ada semacam-macam. Tapi saya lihat potensi baiknya. Oh, saya nggak melihat potensi soknya, tapi potensi baiknya. Potensi baiknya itu orang itu berpikir, gitu loh. Ya. Nah itu yang jauh yang lebih baik dan itu lebih bijaksana. Kalau kita mau merujuk pada maknanya ya sudah Bismillahirrahmanirrahim, baru doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Enggak masalah. Enggak apa-apa ya. Jadi enggak apa-apa. Nggih, ngapunten soalnya kan kebiasaannya tiap hari itu kan kita doa dulu Allahumma lakasumtu niku. Setelah melihat begitu cuma ingin tahu aja. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami. Barakallah. Nggih, amin. Pertanyaan kedua, ning Bali terus sakate ning omah. Ning Malang. Apakah diperbolehkan? Sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Zakat itu ya dikeluarkan di tempat di mana dia berada. Dia itu kan makannya di situ. Zakat fitrah itu adalah zakat pensucian diri.
zakat awak, bukan zakat mal ya, zakat awak. Zakat fitrah itu zakat awak, zakat badan. Badan yang penuh kotor, badan yang penuh dosa, badan sikakan jelimet segala macam, itu disucikan dengan mengeluarkan zakat. Nah, makanya itu dari situ, hasil dari situ. Kerja ning kono, makan di situ, nglakoni dosa ning kono, ibadah pun di situ. Ya zakate kudune ning kono ngono lho. Tapi susah. Di situ pun ya, di situ pun itu harus di lingkungan. Wah, Pak, di sini itu lingkungannya itu tahu sendiri, ini Bali, lingkungan kebanyakan itu non-muslim, saya di tengah-tengah itu. Maka saya tidak bisa mengeluarkan zakat itu. Ya satu kabupaten Bali itu, masa provinsi? Masa enggak ada sih? Pasti ada. Ya, pasti ada. Lari ke Lazis NU ke, nggak apa-apa. Atau lewat transfer di badan itu, cari web di Bali kan bisa. Lah paling cuma sedikit kok Pak. Paling 3 liter, 3 kilo. Nyapo harus serumit itu gitu loh. Gini Bu, ibadah ini kunci ya. Jenengan silakan nanti kalian bisa belajar kias nanti. Kalau kalian sudah belajar usul fikih, nanti kalian akan paham. Gini, kuncinya gini. Setiap nilai ibadah yang dikerjakan itu adalah potensinya utama. Itu tak Bu. Jadi bukan berarti ya, bukan berarti yang tidak mengerjakan itu maka tidak sah, bukan Bu. Tapi kurang afdol. Masalah nilai ibadah mesti afdoliyah tak kok Bu. Kenapa Nabi itu mencontohkan A? Maka afdolnya ya memang A. Adapun tidak melakukan itu bukan berarti tidak sah. Ning kurang afdol. Gitu loh. Maka orang yang mengeluarkan zakat ya di tengah-tengah non-muslim, lalu dengan sangat terpaksa dia itu mengeluarkan zakatnya, disakati di rumah, apakah tidak sah? Sah. Ning kurang afdol. Itu tak Bu. Ya, itu tak. Jadi antara afdol atau tidak afdol. Adapun sah, boleh, boleh. Diperbolehkan. Walaupun cara ada satu mazhab yang sama sekali tidak memperbolehkan, harus dikeluarkan di situ. Ada, tidak boleh keluar, ada. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah tentang afdoliyah. Bukan tentang yang lain. Bukan tidak sah atau sahnya, tapi tentang afdoliyahnya. Yang mana keafdolan ini akan menyeret perilaku kita, hukumnya gitu loh. Hukumnya itu nanti jatuhnya kemana? Madorot, apa maslahat, apa-apa gitu loh. Nah, nanti cuma dilihat dari sisi itunya saja gitu. Jadi kalau ditanya boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh? Boleh. Timbangannya ribet, susah, orang karu-karuan. Malah madoroti. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syafina karim dukhna maulana Muhammad sallim marrati wa rakatan ala sahabat rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi wa fi misidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutakhiruna biha min jamil sa'ad wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil akhirati fil hayati wa da'al ya Rahman Rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa ruku'ana
sujudana wa qiraatana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' wa 'amalin la yarfa'. Allahumma ij'alna auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sirri wad dar. Allahumma rzuqna mutahabatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa kullan fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa 'amalan shalihan wa wadah. Allahumma akhina bi hayatil alam wa misna bi syuhada wa ahsyurna qiyamati bi samratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihi wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.